Hai semua, assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya akan membuat kromboloni yang lagi viral ya bun. Ini viral di mana-mana. Nah, ini buatnya mudah, modalnya cuma 10.000 saja. Rasanya juga enak, renyah dan juga garing. Nah, yang mau tahu caranya aku buat, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan wadah, kemudian ayak tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram. Tambahkan terigu protein sedang sebanyak 100 gram. Setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, 3 sendok makan gula pasir dan sejumput permipan, sedikit garam dan juga 1 butir telur. Nah, ini akan saya aduk rata sampai semuanya tercampur ya bun. Nah, kalau udah tercampur, tambahkan susu cair sebanyak 100 ml. Nah, ini dituang setengahnya dulu, takut kelembekan. Untuk menguleninya saya menggunakan tangan saja ya bun, karena sudah dicuci bersih tangannya. Nah, habiskan semua susu cair, kemudian diuleni hingga kalis. Dan tambahkan 40 gram margarin. Boleh pakai butter juga tidak apa-apa. Nah, setelah kalis adonannya seperti ini, akan saya bulatkan dan akan saya istirahatkan selama 1 jam. Tutupi adonan dengan plastik wrap. Kita tunggu hingga adonannya mengembang. Nah, sambil menunggu kita buat olesannya. Di sini sudah ada 1,5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan dengan 40 ml minyak goreng dan juga 50 gram margarin. Diaduk hingga menjadi halus dan creamy seperti ini ya. Nah, ini adonannya udah 1 jam. Saya akan buka dan saya akan bulatkan kembali. Nah, ini adonannya akan saya potong-potong. Siapkan alas kerja yang ditaburi dengan tepung agar tidak lengket. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Saya akan potong adonannya menjadi 13 potong. Tapi itu sesuai selera kalian masing-masing ya. Nah, ini direntangkan seperti ini adonannya, kemudian dipotong-potong. Bulatkan adonan seperti ini ya. Nah, pembuatan kromboloni ini tidak jauh beda dengan pembuatan donat. Tuh, ini sampai permukaannya halus seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia adonan yang terakhir. Ini udah beres ya, menjadi 13 potong. Akan saya tutupi kembali dan akan didiamkan selama 30 menit. Sampai adonannya menjadi lembek ya, atau mudah dibentuk. Nah, ini udah 30 menit. Lalu buka plastiknya. Ambil adonan yang pertama tadi dibulatkan. Pipihkan adonan hingga rata, hingga terentang seperti ini ya. Tuh, sambil ditarik-tarik, sambil ditekan-tekan sampai setipis mungkin. Nah, untuk cara lebih jelasnya kalian semua bisa lihat di video. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonan menjadi tipis seperti ini ya. Agar tidak lengket satu sama lain, boleh ditaburi dengan tepung. Nah, ini adonan yang terakhir. Dan akan saya beri olesan yang tadi udah dibuat. Nah, caranya dioles-oles di permukaan adonan seperti ini, tipis-tipis saja. Nah, lalu timpah dengan adonan yang kedua. Ini adonannya elastis tuh, jadi bisa ditarik. Nah, untuk adonan yang kedua ini dirapatkan. Harus sama dengan adonan yang pertama ya. Lalu digilas kembali sampai setipis mungkin.
Nah, kalau kalian untuk menggilasnya agak berat karena ini kalau ditumpuk lebih banyak, adonannya juga akan menjadi tebal, akan menjadi berat untuk memipihkannya. Nah, kalian bisa sedikit-sedikit saja. Kalau udah semuanya digilas, bisa kalian potong adonannya menjadi 2 bagian, kemudian diratakan kembali hingga tipis. Nah, kira-kira adonannya udah besar dan udah tipis, udah lebar seperti ini. Kita potong ini kira-kira 2 cm. Nah, untuk memotongnya saya menggunakan spatula aja, seperti ini ya. Potong hingga selesai. Untuk cara menggulungnya, ambil 1 helai adonan seperti ini, kemudian digulungkan. Nah, untuk mengunci bagian ujung adonannya, ini bisa menggunakan air. Caranya ambil air biasa. Nah, ini diolesi seperti ini ya. Lalu dirapatkan ke adonannya sambil diurut-urut, ditekan-tekan sedikit saja. Nanti kalau saat digoreng dia itu tidak akan terkelupas ya. Nah, lanjut menggulung adonan hingga semuanya selesai. Setelah semuanya selesai digulung, tekan adonan sedikit saja. Nah, ini agar adonannya itu bisa melebar ya. Dan siap untuk digoreng. Nah, untuk menggorengnya gunakan api kecil agar tidak mudah gosong, supaya warnanya cantik dan hasilnya bisa renyah dan juga garing. Bolak-balik ini kromboloninya ya. Setelah 5 menit ini udah matang, teksturnya juga udah garing, kemudian diangkat. Nah, untuk penggorengan yang kedua caranya sama ya seperti yang pertama tadi. Dan ini dia hasilnya kromboloni yang lagi viral udah jadi. Saya akan beri alas agar kelihatannya jadi lebih rapi. Nah, untuk toppingnya ini bebas ya, bisa menggunakan apa saja. Di sini saya menggunakan topping glaze yang rasa taro. Bisa juga menggunakan coklat batang atau bisa juga menggunakan whipped cream. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini yang besar, ini renyah banget, crispy banget, tuh kelihatan juga. Setelah digoreng, ini kromboloninya menjadi besar-besar dan juga jumbo-jumbo. Dan saya akan coba ambil satu. Kromboloni ini enak, renyah banget dan juga garing, gurih. Rasanya itu enak banget, apalagi ditambah dengan topping. Nah, untuk bagian dalamannya ini sangat lembut. Jadi kromboloni ini rasanya lembut di dalam dan juga crunchy di luar. Dan saya akan coba ini yang besar, yang ukuran jumbo. Tuh, ini juga sangat renyah banget. Pokoknya resep ini anti gagal dan jangan lupa untuk mencoba ya. Nah, di video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum.